Halo, perkenalkan nama saya Aurelius Nathanael Lescona. Saya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie dengan NIM 231031013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS untuk mata kuliah pilihan Enterprise Information System, di mana pada tugas UTS ini saya akan memvisualisasikan data menggunakan chart-chart yang ada pada Google Spreadsheet. Nah, jadi langsung saja kita lihat soalnya seperti apa. Nah, jadi kita bisa melihat datanya ini ada sekitar 30 data dengan soalnya ada 5 nomor soal, yang dimana soalnya ini memerintahkan kita untuk membuat visualisasi pada Google Spreadsheet berdasarkan data di atas ini. Nah, jadi untuk soal yang pertama kita langsung mulai mengerjakannya. Pertama-tama kita buat dulu sheet baru. Lalu kita membuat tabel yang berisi bulan. Lalu di sampingnya ada penjualan tertinggi. Produk tertinggi. Penjualan terendah. Dan produk terendah. Lalu kita seleksi semua data ini dan kita konversi ke tabel dengan cara klik kanan lalu pilih konversi ke tabel. Oke, kalau sudah, baru kita membuat diagram visualnya. Nah, kita seleksi semua datanya, lalu kita insert atau sisipkan, lalu kita pilih diagram. Nah, otomatis akan langsung muncul gambar diagram seperti berikut ini. Kalau misalnya belum muncul, kita pilih jenis diagramnya, yaitu jenis diagram kolom. Sumbu X-nya itu adalah bulan, dan rangkaiannya adalah penjualan tertinggi dan penjualan terendah. Nah, tinggal kita sesuaikan. Nah, jadi bisa dilihat bahwa dari diagram ini kita bisa melihat produk dengan penjualan tertinggi dan mana produk dengan penjualan terendah, total penjualannya. Nah, jadi dari diagram bisa dilihat bahwa produk dengan penjualan tertinggi dari tiap masing-masing bulan, yaitu bulan Februari ada TV, dan penjualan terendah pada bulan Januari yaitu microwave dengan jumlahnya cuma 15 juta. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut untuk mengerjakan soal nomor 2 yang Oke, untuk caranya yang pertama kita seleksi semua data ini, lalu kita buat ke dalam tabel pivot atau pivot table. Nah, lalu kita tambahkan untuk barisnya, yaitu kita tambahkan produk, kita unchecklist tampilkan totalnya. Terus untuk kolom kita tambahkan bulan, kita unchecklist juga tampilkan totalnya. Terus untuk nilai kita tambahkan jumlah terjual, dan filter kita tambahkan kategori, dan kita statusnya atur untuk kita centang untuk elektronik saja karena kita ingin menampilkan produk elektronik. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita seleksi lagi tabelnya seperti ini, lalu kita insert diagramnya. Nah, kita gunakan diagram garis tadi. Kita edit diagramnya, kita centang tukar baris atau kolomnya supaya sumbu X-nya itu adalah bulan dan sumbu Y-nya ini adalah jumlah penjualannya. Lalu kita sesuaikan tampilan diagramnya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita bisa melihat dari diagram tren penjualan bulanan produk elektronik. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Untuk caranya sama, kita seleksi lagi seluruh data ini, lalu kita buatkan ke dalam pivot table. Nah, untuk barisnya kita tambahkan kategori, lalu untuk untuk kolomnya kita tambahkan bulan, nilainya kita tambahkan total penjualan, dan kita rangkum menurut sum karena kita ingin mentotal seluruh penjualannya. Oke, jika sudah, kita seleksi
tabel ini, lalu kita sisipkan diagramnya. Kita pilih jenis diagramnya yaitu diagram area. Lalu kita sesuaikan. Pertama kita centang tukar baris atau kolomnya. Lalu kita pilih rentang datanya. Kita pilih ulang rentang datanya dari A2 hingga E6. Nah, lalu kita centang dan uncentang gunakan kolom A sebagai header agar keempat bulannya bisa muncul seperti ini. Lalu kita sesuaikan diagramnya. Oke, misal saya sudah sesuaikan diagramnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat dari diagram kita bisa melihat kontribusi penjualan tiap kategori produk. Jadi melalui diagram ini kita bisa melihat bagaimana besar kontribusi penjualan tiap kategori produk yang ada. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, untuk caranya itu sama seperti cara-cara sebelumnya. Pertama, kita seleksi dulu keseluruhan data. Lalu kita buat ke dalam tabel pivot. Nah, kita tambahkan barisnya yaitu produk. Dan untuk nilainya kita tambahkan total penjualan, tambahkan filternya dengan bulan. Nah, di filternya kita pilih statusnya yaitu bulan Januari saja. Nah, jika sudah, kita seleksi lagi keseluruhan tabel, lalu kita insert diagram. Nah, langsung muncul diagram yang kita mau, yaitu diagram lingkaran. Lalu kita sesuaikan saja visualisasinya. Nah, jika sudah kita sesuaikan seperti ini agar lebih mudah untuk dilihat dan lebih mudah informasinya tersampaikan, kita lanjut ke soal nomor 5. Yang pertama kita seleksi dulu keseluruhan data, lalu kita buat dia ke dalam pivot tabel. Nah, untuk barisnya kita tambahkan kategori. Untuk nilai kita tambahkan harga satuan. Kita rangkum menurut average karena kita ingin melihat rata-rata harga satuan dari tiap kategori peralatan yang ada. Jika sudah, kita seleksi tabelnya, lalu kita insert diagramnya. Nah, kita pilih jenis diagramnya yaitu diagram batang seperti contoh berikut ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, lalu kita tinggal sesuaikan saja. Oke, jika kita sudah menyesuaikan desain diagramnya seperti ini, kita bisa melihat berapa perbandingan rata-rata harga satuan tiap kategori produk. Contohnya misal untuk kategori elektronik rata-rata harganya yaitu 3 juta. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.